محمد الأمين نفديك بالثمين محمد الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi kita mempelajari sejarah, di mana sejarah merupakan sebuah peradaban, terutama sejarah Islam. Dan orang yang belajar sejarah ini akan mengetahui tentang fondasi, terutama kaum muslimin sejak zaman dahulu, bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan Islam, baik dari segi agama, negara, dan juga ekonomi. Baik sahabat, insya Allah kita kali ini akan belajar tentang sejarah yang bertemakan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Namun harus kita ketahui dulu, mengapa kita harus mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang memiliki akhlak yang paling mulia, dan juga Nabi Muhammad SAW dirinya terdapat sifat-sifat yang agung, yang tak heran apabila Allah Ta'ala memujinya dalam Al-Quran surat Al-Qalam, ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan juga jadikanlah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan untuk kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan serta dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu sahabat, mengapa kita harus belajar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saat itu masyarakat Arab ini kehidupannya menyembah patung-patung dari batu-batuan, berbuat kemungkaran dan juga kekejian. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengubur hidup-hidup bayi perempuannya karena menganggap tercela dan malu apabila mempunyai anak perempuan. Namun mereka mempunyai beberapa sifat mulia juga, Di antaranya sangat menghormati tamunya, suka menepati janji, dan juga mereka sangat menjaga kehormatan diri. Terkadang mereka rela berperang untuk membela harga diri dan keluarganya, Masya Allah. Juga mereka gigih untuk menggapai keinginannya, biarpun akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, sahabat, itu kondisi sosial di antara bangsa Arab sebelum datang Rasulullah SAW. Namun kalau kita melihat dari segi ekonomi, mereka penduduk jazirah Arab umumnya bekerja sebagai pedagang, peternak dan juga petani. Mereka peternak
ya, hewan umumnya mereka orang-orang yang tinggal di pedalaman atau yang disebut dengan Badui. Lalu jenis hewan yang dipelihara oleh mereka adalah kambing dan juga unta. Lalu kalau kita lihat ya, pusat perdagangan yang terkenal yaitu ada Ukaz, ya, Mizannah dan Zulmajaz. Di antara tiga pasar ini yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya ialah Ukaz, ya. Pasar ini dikunjungi orang-orang Arab dari berbagai daerah di seluruh Arab. Pengunjung terbanyak berasal dari Qabilah atau suku Mudor, ya. Karena apa? Karena mereka memang pasar ini terletak di daerah mereka. Adapun sebagian gambaran tentang kehidupan perdagangan bangsa Arab, ya, bisa kita dapati juga di Al-Quran surat Al-Quraisy, ya. Lalu kalau kita lihat di bab selanjutnya yaitu tentang ya, apa agama bangsa Arab sebelum datang Rasulullah SAW. Pada awal mulanya sebagian besar bangsa Arab menganut agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Ismail, ya, yang pada ya, intinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya dan juga memeluk erat, ya, agamanya. Itu siapa? Agama Nabi Ismail, ya. Namun seiring bergulirnya waktu, banyak orang-orang yang menelaikan dan meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ismail, ya. Meskipun begitu masih ada sisa-sisa tauhid dan syiar dari agama Ibrahim. Lalu munculnya penyembahan berhala di Arab dikarenakan Amr bin Luhai, yaitu ya, seorang pemimpin Bani Khaza'ah. Ya, siapa dia? Itu orang yang suka berbuat baik dan dermawan, sehingga banyak orang-orang yang mencintainya dan mengira ia adalah salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini jadi kalau orang ada yang senang memberi atau dermawan, ya, belum tentu dalam dirinya ya baik, ya. Namun kita lihat apakah dia benar-benar ikhlas karena Allah ataukah tidak. Tapi jika memang dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah orang tersebut adalah orang yang ikhlas. Ya. Lalu apa? Suatu ketika ia mengadakan perjalanan menuju ke Syam. Ya, di sana ia melihat penduduk, ya, Syam ini menyembah berhala dan menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Wah, ini berbahaya, ya. Kemudian ia pulang membawa berhala bernama Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah serta mengajak orang-orang Makkah menyekutukan Allah. La haula wala quwata illa billah. Sejak saat itu, ya, kemusyrikan dan penyembahan berhala menyebar di jazirah Arab. Nah itu ya, jadi kondisi agama bangsa Arab, ya, pada awalnya mereka itu ya menganut agama Nabi Ismail dan juga masih ada sisa-sisa Nabi, ya, agama Nabi Ibrahim. Namun pada akhirnya ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai, ya, mereka atau dia mengajak untuk berbuat musyrik, ya, yaitu menyembah berhala, ya. Lalu bagaimana karakter bangsa Arab, ya, di zaman sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, ya. Ini yang disebut dengan, ya, zaman jahiliyah, ya. Yaitu mereka banyak terdapat keburukan-keburukan dan tindakan yang tidak bermoral, ya, di tengah-tengah masyarakat Arab, ya. Lalu yang tadi disebutkan perbuatan seperti mengubur bayi, ya, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, ya, berzudi, berzina dan minum khamar, ini merupakan perbuatan yang biasa dilakukan masyarakat Arab.
Ini ya, meskipun begitu bangsa Arab banyak memiliki sifat dan karakter terpuji ya, namun masih kuat sekali ya mereka untuk ya berbuat kesyirikan, kemungkaran, dan juga menyebarkannya ke berbagai wilayah Jazirah Arab. Kalau kita melihat ya sifat-sifat terpuji yang mereka miliki di sini ada ya kedermawanan, ya, jujur dan menepati janji tadi yang sudah disebutkan ya. Lalu juga sebab dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Islam. Masya Allah. Apa coba kira-kira ya? Yang pertama, Allah menjadikan Baitul Haram ya di Jazirah Arab. Apa itu Baitul Haram? Ya, adalah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ya. Baitul Haram juga merupakan rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia untuk beribadah dan menegakkan syiar-syiar agama. Ya. Lalu yang selanjutnya, ya, sebab dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Islam. Secara geografis, Jazirah Arab sangat kondusif dan memiliki posisi yang strategis sehingga memudahkan penyebaran Islam ke semua bangsa dan negara sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, ya, mengapa Jazirah Arab dipilih sebagai tempat lahiran Nabi Muhammad dan tumbuhnya Islam? Apa? Yaitu bahasa Arab memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Ya, Masya Allah. Yaitu beberapa ya sebab mengapa ya bangsa Arab ataupun tanah haram atau kota Mekah dijadikan sebagai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita lihat ya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir ya, beliau ya nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'iddu bin Adnan. Ya. Lalu ayahnya Nabi Muhammad SAW bernama siapa? Abdullah. Ya, sedangkan ibunya bernama Aminah. Ya, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal. Ya, ibunya mengandung saat usia 2 bulan. Lalu Nabi Muhammad SAW di tahun gajah, yakni tahun saat Abraha ya, Al-Ashram berusaha menyerang Makkah ya, dengan pasukan bergajahnya. Kemudian Allah menggagalkannya dengan kekuasaannya yang luar biasa ya. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Fil ya, yang sudah kita hafalkan semuanya. Sesuai dengan kebiasaan para bangsawan Makkah, ibundanya menyerahkan Muhammad kecil kepada Halimah Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad untuk disusui ya, karena saat melahirkan ibunya tidak memiliki air susu ya, sehingga ibunya pamannya juga Abu Thalib ya, mencarikan orang yang bisa menyusui ya. Lalu ditemukanlah anak yang bernama Halimah Sa'diyah. Ya basmatad diyar sallu alaihi daiman fil laili wan nahar. Ya basmatad diyar sallu alaihi daiman fil laili wan nahar. Sallu alaihi daiman fil laili wan nahar.